Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Septi Dwi Marta, NIM 22087069. Saya akan membacakan materi tentang pendidikan jasmani, tradisional, dan modern. Di sini saya akan melengkapi tugas dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, pendidikan jasmani, modern, dan tradisional. Dasar-dasar penjas. Menurut perkembangan zaman, Indonesia dipengaruhi oleh konsep pendidikan, baik yang bersifat tradisional atau konvensional, maupun yang bersifat modern. Pemertahanan konsep-konsep pendidikan ini mengacu pada asas-asas pendidikan yang pertama kali digagas oleh pelopor pendidik pada zamannya. Keduanya menjadi konsep pendidikan yang saling melengkapi satu sama lain. Di samping tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, dalam perkembangannya, masing-masing konsep pendidikan jasmani disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, yang pertama yaitu pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional sangat menekankan pada pentingnya penguasaan bahan atau materi. Menurut rasio, ingatlah, yang memegang peran penting dalam proses belajar di sekolah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pendidikan tradisional adalah pendidikan yang dilembagakan dalam sekolah sebagai sekolah konvensional. Sekolah dipahami sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat guru, murid, sistem administrasi, alat bantu, media pembelajaran, dan buku, atau dalam kurung sistem pembelajaran tradisional. Selanjutnya adalah ciri utama yang terdapat pada pendidikan tradisional. Yang pertama adalah anak-anak biasanya dikirim ke sekolah di dalam wilayah geografis distrik tertentu. Biasanya anak-anak di sekitar rumah akan disekolahkan di tempat mereka tersebut. Dimasukkan ke kelas-kelas yang biasanya dibeda-bedakan berdasarkan umur. Anak-anak masuk sekolah di tiap tingkat menurut beberapa usia mereka pada waktu itu. Mereka naik kelas setiap habis 1 tahun ajaran. Prinsip sekolah otoritas, anak-anak diharapkan menyesuaikan diri dengan tolak ukur perilaku yang sudah ada. Guru memukul tanggung jawab pengajar berpegang pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Sebagian besar pelajaran diarahkan oleh guru dan berorientasi pada teks. Promosi tergantung pada penilaian guru. Kurikulum berpusat pada subjek pendidikan, bahan ajar yang sudah ditetapkan. Biasanya pada buku-buku teks yang harus banyak dihafal oleh anak-anak. Materi selanjutnya adalah pendidikan modern. Pendidikan modern menyentuh pada setiap aspek kehidupan peserta didik atau anak. Pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus yang dilakukan oleh anak yang dipengaruhi oleh kondisi atau pengalaman sang anak tersebut, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan modern adalah sistem pendidikan yang sekarang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berbeda dengan sistem pendidikan tradisional, sistem yang modern memiliki cara-cara yang digunakan dalam pembelajaran model kekinian, terutama di masa-masa sekarang ini. Contohnya, sekarang ini anak SD, SMP maupun SMA sudah bisa menggunakan Android atau HP mereka untuk belajar mengajar, berbeda dengan pendidikan tradisional. Selanjutnya, yang menjadi aspek dalam pendidikan modern yaitu
terpusatnya pada anak yang diarahkan oleh guru, atmosfer belajar terorganisasi, didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa, dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Guru sebagai pemandu perencana dan dilakukan dengan siswa. Terpusatnya pada pengembangan anak secara menyeluruh atau hobi yang anak tersebut minati. Menekankan pemberian kesempatan dalam mengeksplorasi kreativitas, sosialisasi, pemecahan masalah, dan eksterminasi. Mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat dan orang tua siswa ataupun guru di sekitarnya. Lingkungan sekolah sangat menyenangkan bagi anak tersebut. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.